Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faza Zitoli, NIM 210410077, tugas Bahasa Indonesia. Sejarah Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan sebuah bahasa Austronesia yang digunakan sebagai lingua franca, bahasa pergaulan di Nusantara. Istilah bahasa Melayu disebutkan sekitar 683 sampai 686 Masehi. Angka ini tercantum pada beberapa prasasti berbagai Melayu Kuna dan Palembang dan Bangka. Prasasti-prasasti ini sudah menggunakan aksara Pallawa atas perintah Raja Sriwijaya yang berjaya pada abad ke-7 dan ke-8. Selain itu, warga Sailendra juga meninggalkan beberapa prasasti Melayu Kuna di Jawa Tengah. Berbagai batu bertuliskan prasasti yang ditemukan itu seperti prasasti kedudukan Bukit tahun 683 di Palembang, prasasti Talang Tua tahun 684 di Palembang, prasasti Kuta Kapur tahun 686 di Bangka Barat, dan prasasti Karang Brahe tahun 688 antara Jambi dan Sungai Musi. Bahasa Melayu memiliki dua bentuk, yaitu Melayu pasar, sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk ini mudah dimengerti, memiliki toleransi kesalahan yang tinggi dan fleksibel, dan menyerap istilah dari bahasa lain. Sedangkan bahasa yang kedua, Melayu tinggi, yaitu merupakan bentuk yang lebih resmi pada masa lalu. Bentuk ini digunakan kalangan keluarga kerajaan di sekitar Sumatera, Malaya, dan Jawa. Selanjutnya, kelahiran bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap lahir atau diterima keberadaan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyebutkan sebagai bahasa persatuan. Namun secara resmi bahasa Indonesia baru diakui keberadaannya pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar RI 1945 pasal 36 menyebutkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Adapun pertimbangan pilihan bahasa Melayu Tunturan Riau sebagai berikut. Yang pertama, suku-suku lain Republik Indonesia akan merasa dijajah oleh suku Jawa jika menggunakan bahasa Melayu tuturan Jawa. Yang kedua, bahasa Melayu Riau lebih mudah dipelajari dibandingkan bahasa Jawa. Bahasa Jawa memiliki tingkatan bahasa halus, biasa, dan kasar. Tingkatan ini digunakan untuk orang yang berada dari segi usia, derajat, ataupun pangkat, dan kesan negatif secara muncul jika pemakai bahasa Jawa kurang memahami budaya Jawa. Perkembangan bahasa Indonesia. Cikal bakal ejaan Indonesia berasal dari bahasa Melayu yang ditetapkan pada tahun 1901. Pada inilah C.A. van Ophuijsen membuat ejaan resmi bahasa Melayu yang dimuat dalam kitab logat Melayu. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dari berbagai daerah seperti Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan lain-lain berkumpul. Peristiwa ini dikenal dengan Sumpah Pemuda. Salah satu butir dari Sumpah Pemuda sangat penting dalam perkembangan bahasa Indonesia. Pada saat ini bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa persatuan. Selanjutnya, usaha penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia. Ejaan ini merupakan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Van Ophuijsen merupakan tokoh yang merancang ejaan ini. Van Ophuijsen tidak sendirian, dibantu oleh Engko Nawawi, gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Saat ini tidak sia-sia karena ejaan ini ditetapkan pada tahun 1901. Ejaan ini dipilih pemerintah Indonesia di masa-masa awal kemerdekaan untuk menggantikan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini resmi menggantikan ejaan Van Ophuijsen pada tanggal 19 Maret 1945 karena berdekatan dengan proklamasi. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.